Luhut ngotot tak ada OTT, KPK bilang kami tetap tangkap tangan sepanjang ada dugaan korupsi. Mau bekerja dengan hati, kita nggak mau baling aja, bisa. Ya kalau hidup-hidup sedikit boleh lah. Ya, kita mau bersih-bersih amat di sorga aja lah kau. Jadi KPK pun jangan pula sedikit-sedikit tangkap itu jauh juga ya. Lihat-lihatlah, tapi kalau digitalisasi ini sudah jalan, menurut saya nggak akan bisa main-main. Kita tetap lakukan strategi tindakan tangkap tangan terhadap para pelaku korupsi sepanjang kemudian ada laporan masyarakat yang masuk dan diterima oleh KPK. Kami lakukan verifikasi, kami lakukan telaahan layak untuk ditindaklanjuti dengan cara menangkap para pelakunya dan mengamankan barang bukti untuk diproses pada penegakan hukumnya. Ini ngeri-ngeri sedap, sekaligus bingung dan miris ketika melihat apa yang disampaikan oleh seorang LBP, Luhut Binsar Panjaitan. Luhut ngotot tak ada OTT, KPK bilang kami tetap tangkap tangan sepanjang ada dugaan korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menjawab keinginan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Menko Marves. Luhut Binsar Panjaitan ngotot tak mau lagi ada operasi tangkap tangan atau OTT penjabat negara. KPK menegaskan tetap akan memakai cara OTT dalam rangka memberantas praktik tindak pidana korupsi. Yang pasti kami tegaskan tetap melakukan tangkap tangan sepanjang kemudian di hadapan kami ada dugaan korupsi, kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan Rabu 18 Januari. Anggap berarti Pak Luhut bekerja untuk menghalangi Anies melalui pemeriksaan Khofifah. Tapi bukan itu yang maksud Pak Luhut. Pak Luhut sudah benar tadi normatif, tetapi karena keadaan politik menganggap bahwa apapun yang diucapkan istana itu pasti ada maksud buruk, dia orang udah bersangka buruk dulu juga kan. Jadi nggak ada bedanya. Pak Mahfud juga bicara hal yang bagus tuh, tapi curigain tuh. Jadi udah terjadi semacam dalil kalau yang bicara istana apapun motifnya udah pasti buruk. Mau bekerja dengan hati, kita nggak mau baling aja, bisa. Ya kalau hidup-hidup sedikit boleh lah. Kita mau bersih-bersih amat di sorga aja lah kau. Jadi KPK pun jangan pula sedikit-sedikit tangkap itu jauh juga ya. Lihat-lihatlah, tapi kalau digitalisasi ini sudah jalan, menurut saya nggak akan bisa main-main. Kita tetap lakukan strategi tindakan tangkap tangan terhadap para pelaku korupsi sepanjang kemudian ada laporan masyarakat yang masuk dan diterima oleh KPK. Kami lakukan verifikasi, kami lakukan telaahan layak untuk ditindaklanjuti dengan cara menangkap para pelakunya dan mengamankan barang bukti untuk diproses pada penegakan hukumnya. Ini ngeri-ngeri sedap, sekaligus bingung dan miris ketika melihat apa yang disampaikan oleh seorang LBP, Luhut Binsar Panjaitan. Ya kita tahu LBP ini sering sekali melakukan statement-statement yang membuat kita kaget, tapi bukan sekedar kaget, anomali gitu, anti mainstream. Tentu anti mainstream dalam konteks positif bagus, tapi ini saya kira lebih kepada memicu perdebatan di kalangan publik. OTT itu tidak bagus sebenarnya buat negeri ini, jelek banget gitu. Bahkan bukan sekedar dikatakan tidak bagus, tapi bahkan jelek. Tapi kalau digitalize, siapa yang mau melawan kita? Luhut ngotot tak ada OTT, KPK bilang kami tetap tangkap tangan sepanjang ada dugaan korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menjawab keinginan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Menko Marves. Luhut Binsar Panjaitan ngotot tak mau lagi ada operasi tangkap tangan atau OTT penjabat negara. KPK menegaskan tetap akan memakai cara OTT dalam rangka memberantas praktik tindak pidana korupsi. Yang pasti kami tegaskan tetap melakukan tangkap tangan sepanjang kemudian di hadapan kami ada dugaan korupsi, kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan Rabu 18 Januari. Mau bekerja dengan hati, kita nggak mau baling aja,
Bisa. Ya kalau hidup-hidup sedikit boleh lah. Ya, kita mau bersih-bersih amat di sorga aja lah kau. Nah, jadi KPK pun jangan pula sedikit-sedikit tangkap itu jauh juga ya. Lihat-lihat lah. Tapi kalau digitalisasi ini sudah jalan, menurut saya nggak akan bisa main-main. Anggap berarti Pak Luhut bekerja untuk menghalangi Anies melalui pemeriksaan Khofifah. Tapi bukan itu yang maksud Pak Luhut. Pak Luhut sudah benar tadi normatif, tetapi karena keadaan politik menganggap bahwa apapun yang diucapkan istana itu pasti ada maksud. Kita tetap lakukan strategi tindakan tangkap tangan terhadap para pelaku korupsi sepanjang kemudian ada laporan masyarakat yang masuk dan diterima oleh KPK. Kami lakukan verifikasi, kami lakukan telaahan layak untuk ditindaklanjuti dengan cara menangkap para pelakunya dan mengamankan barang bukti untuk diproses pada penegakan hukumnya. Ini ngeri-ngeri sedap, sekaligus bingung dan miris ketika melihat apa yang disampaikan oleh seorang LBP, Luhut Binsar Panjaitan. Ya, kita tahu LBP ini sering sekali melakukan statement-statement yang membuat kita kaget, tapi bukan sekedar kaget, anomali gitu, anti mainstream. Tentu anti mainstream dalam konteks positif bagus, tapi ini saya kira lebih kepada memicu perdebatan di kalangan publik. OTT itu tidak bagus sebenarnya buat negeri ini, jelek banget gitu. Bahkan bukan sekedar dikatakan tidak bagus, tapi bahkan jelek. Tapi kalau digitalize, siapa yang mau melawan kita? Luhut ngotot tak ada OTT. KPK bilang kami tetap tangkap tangan sepanjang ada dugaan korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menjawab keinginan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Menko Marves. Luhut Binsar Panjaitan ngotot tak mau lagi ada operasi tangkap tangan atau OTT penjabat negara. KPK menegaskan tetap akan memakai cara OTT dalam rangka memberantas praktik tindak pidana korupsi. Yang pasti kami KPK, kami tegaskan tetap melakukan tangkap tangan sepanjang kemudian di hadapan kami ada dugaan korupsi, kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan Rabu 18 Januari. Ini ngeri-ngeri sedap, sekaligus bingung dan miris ketika melihat apa yang disampaikan oleh seorang LBP, Luhut Binsar Panjaitan. Ya, kita tahu LBP ini sering sekali melakukan statement-statement yang membuat kita kaget, tapi bukan sekedar kaget, anomali gitu, anti mainstream. Tentu anti mainstream dalam konteks positif bagus, tapi ini saya kira lebih kepada memicu perdebatan di kalangan publik.